Pinocchio. Dahulu kala, di sebuah kota kecil, hiduplah seorang pembuat mainan tua bernama Geppetto. Dia membuat mainan dari kayu dan menjualnya. Semua anak sangat senang dengan mainan buatannya. Geppetto selalu ingin mempunyai anaknya sendiri. Hari ini aku akan membuat boneka laki-laki yang akan kuanggap sebagai anakku sendiri. Geppetto mencari kayu terbaik di hutan. Dan lalu dia menemukan kayu pinus kecil. Aha, ini dia kayu yang sempurna yang aku cari. Geppetto membawa kayu itu di punggungnya seperti bayi dan membawa kayu itu ke rumahnya. Dia meletakkan kayunya di meja dan mulai memahatnya. Dengan tangannya yang penuh seni, kayu itu mulai berubah menjadi sesuatu. Pertama-tama terbentuklah kepala boneka, lalu lengannya dan kemudian kakinya. Akhirnya Geppetto selesai membuat boneka laki-laki tampan. Oh, sungguh anak laki-laki yang tampan. Kau mengingatkanku akan masa kecilku, nak. Aku tidak akan pernah menjualmu. Akan kupanggil kau Pinocchio, anakku. Saat malam, Geppetto tidur berdekatan dengan Pinocchio. Geppetto tidur sangat pulas karena dia lelah bekerja seharian penuh. Tiba-tiba muncullah seorang peri. Geppetto, kau telah memberikan banyak kebahagiaan untuk anak-anak dengan mainanmu. Aku akan memberikan kau hadiah spesial untuk kerja kerasmu. Sang peri mengayunkan tongkat ajaibnya ke Pinocchio dan sebuah kejutan. Boneka itu bergerak dengan sendirinya. Dia melompat turun dan menunduk pada sang peri. Terima kasih, peri. Kau telah menghidupkanku. Sekarang aku bisa berjalan, aku bisa berdansa. Iya, temanku. Kau sekarang hidup. Kau harus menjadi anak yang baik. Jangan menyusahkan ayahmu dan selalu dengarkan dia. Kalau kau bisa membuktikan menjadi anak yang baik, akan kuberi hadiah spesial untukmu. Oh, benarkah? Aku akan selalu mendengarkan ayahku. Shh, ayahmu sedang tidur. Jangan ganggu dia. Kejutkan dia di pagi hari ya. Keesokan harinya, saat Geppetto bangun, dia melihat Pinocchio duduk di sampingnya, melihat ke arahnya dan mengedipkan matanya. Ya ampun, bonekaku hidup. Pinocchio ku hidup. Iya, ayah, aku hidup. Geppetto memeluk Pinocchio. Aku tidak bisa percaya ini. Aku tidak pernah sebahagia ini. Geppetto dan Pinocchio mulai memiliki waktu bersama. Ini saatnya untuk Pinocchio pergi ke sekolah. Ayah, sekarang aku sudah cukup besar untuk pergi sekolah seperti anak lainnya. Tolong belikan aku buku dan pensil. Tentu saja, akan kubelikan segera. Geppetto tidak memiliki cukup uang untuk membeli keperluan sekolah. Bahkan dia menjual mantel satu-satunya dan memberikan uang itu kepada Pinocchio. Tapi ayah, di mana mantelmu? Oh, aku tidak memakainya hari ini. Sudah terlalu tua dan rusak. Aku tidak akan memakainya lagi. Sekarang pergilah, anakku. Belajar yang tekun dan buat aku bangga. Terima kasih, ayah. Dah, sampai jumpa. Pinocchio berjalan dengan riang gembira menuju sekolah, melihat semua toko, orang-orang, dan pasar di jalan. Tiba-tiba dia melihat keramaian di depannya. Dia pelan-pelan menghampiri untuk mengetahui apa yang terjadi. Oh. Yang dia lihat adalah tenda besar yang berwarna. Itu adalah tenda sirkus. Seorang badut berdiri di pintu masuk. Pinocchio akan memasuki pintu itu, namun sang badut mencegahnya. Kau tidak bisa masuk tanpa tiket. Pinocchio berpikir sejenak dan mengeluarkan uang yang ayahnya berikan. Ambil uang ini dan berikan aku tiket. Sang badut memberikannya tiket dan Pinocchio masuk ke tenda dengan gembira. Seorang pesulap sedang beraksi dengan sulapnya dan seekor beruang mengendarai sepeda roda satu. Pinocchio sangat kagum. Wow, sungguh tempat yang mengagumkan. Pemimpin sirkus melihatnya dari samping. Oh, apakah itu? Sebuah boneka hidup? Aku akan mengambil dia dan membuat dia bermain di sirkusku. Sekarang aku tidak perlu lagi bayar orang untuk memainkan boneka. Setelah pertunjukannya selesai, dia mencegah Pinocchio untuk keluar. Jangan dulu meninggalkan sirkus. Sekarang kau akan jadi bagian dari sirkus boneka hidupku.
biarkan aku pergi. Aku harus pergi sekolah. Kenapa kau datang kemari? Bukannya pergi sekolah. Maafkan aku berbohong pada ayahku. Ayahku memberikan uang untuk beli buku dan aku menggunakannya untuk membeli tiket. Aku tidak akan melakukannya lagi. Tolong biarkan aku pergi. Pergi dan jadilah anak baik. Jangan berbohong pada ayahmu lagi. Pemimpin sirkus memberi dia 5 koin emas untuk membeli buku. Oh, terima kasih. Kau sungguh baik dan dermawan. Pinocchio mengambil koin itu dan segera pergi dengan gembira. Saat di perjalanan, seekor kucing licik dan serigala rakus melihat koin di tangan Pinocchio dan mencegatnya. Bocah kayu, mau pergi kemana buru-buru? Aku mau pergi ke pasar untuk membeli buku sekolah. Buku sekolah. Kenapa kau tidak membeli burger dan es krim susu? Dan kau bisa membaginya dengan kami. Tapi aku tidak memiliki banyak uang. Bocah ini terlihat bodoh. Kita bisa merampoknya. Tentu saja kau punya. Kau punya 5 koin emas, yang mana kau dapat menanam pohon yang penuh dengan uang. Oh, apakah itu mungkin? Ya, tentu saja. Ikut denganku, akan kutunjukkan tempat terbaik untuk menanam koin ini. Pinocchio percaya itu dan mengikuti sang kucing dan serigala. Serigala berlari secara diam-diam. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di perkebunan. Aku rasa ini tempat yang cocok. Pinocchio menggali lubang kecil. Dia langsung menjatuhkan koin-koinnya dan menutupnya dengan tanah. Sekarang pohon ini akan tumbuh dan aku bisa membeli buku dan juga mantel untuk ayahku. Akan kuberikan kalian burger dan krim susu juga. Kau bodoh. Pergi sana. Ini adalah koinku. Dalam ketakutan, Pinocchio mundur dan terjatuh ke lubang yang besar. Kucing, tolong aku. Seseorang tolong aku. Itu adalah perangkap yang dibuat oleh serigala. Kau masih berpikir bahwa aku di sini untuk menolongmu? Kau bodoh. Sang kucing dan serigala mengambil koin itu dari lubang lalu pergi. Pinocchio ditinggal sendirian. Apa yang telah kulakukan? Aku percaya dengan orang yang salah. Aku tidak mendengarkan ayahku, maka kucing dan serigala membodohiku. Aku layak mendapatkannya. Secara tiba-tiba, sang peri muncul. Apa yang terjadi, Pinocchio? Bagaimana kau bisa jatuh ke lubang ini? Aku sedang akan membeli buku sekolah dan 2 hewan yang licik menangkapku dan melemparkanku ke lubang ini. Lalu mereka mengambil koin emasku. Sesaat setelah dia berkata, hidungnya mulai bertambah panjang dan panjang. Apa yang terjadi dengan hidungku? Kenapa bertambah panjang? Itu karena kau berbohong, Pinocchio. Hidungmu akan bertambah panjang setiap kali kau berbohong. Pinocchio merasa malu dan memberitahu yang sebenarnya kepada peri. Saat dia berkata jujur, hidungnya kembali normal. Sekarang kau telah berkata jujur. Aku akan menolongmu dan membiarkanmu pulang ke ayahmu. Sang peri mengayunkan tongkat ajaibnya ke arah Pinocchio dan dia terbang. Terima kasih, peri. Tuhan memberkatimu. Jadilah anak yang baik ya. Jangan pernah berbohong lagi. Pinocchio mulai berjalan pulang. Dalam perjalanan, dia bertemu dengan temannya, Romeo. Tunggu, Pinocchio. Kau mau pergi kemana buru-buru? Ikutlah denganku. Aku akan ke taman mainan. Taman mainan? Di mana itu? Dan kenapa aku harus pergi ke sana? Tempat yang penuh mainan dan permen dan coklat. Tidak ada orang tua yang akan memarahimu. Tidak akan ada yang mengganggumu di sana dan tidak perlu belajar. Itu terdengar keren. Ayo pergi. Pinocchio bergabung dengan temannya untuk pergi ke taman mainan. Pinocchio dan Romeo mulai memakan permen, bermain-main. Mereka berada di taman untuk beberapa hari. Suatu hari, Pinocchio merasakan sesuatu yang aneh terjadi pada tubuhnya. Dia memiliki ekor dan telinga yang besar seperti keledai. Apa yang terjadi padaku? Ada sesuatu yang aneh dengan tempat ini. Dari kejauhan,
dia melihat seseorang menunggang keledai. Lebih cepat akan kujual kau di pasar, dasar bodoh. Pinocchio sadar itu adalah sebuah trik yang licik. Taman mainan sebenarnya dikontrol oleh seorang penjual keledai yang jahat. Dia memikat anak-anak dengan permen dan mainan, lalu merubah mereka menjadi keledai dan menjualnya di pasar. Pinocchio berlari dari tempat itu secepat yang dia bisa. Dia mendengar beberapa gosip saat di pasar dekat rumahnya. Kau sudah dengar tentang Geppetto? Dia mencari anaknya di seluruh kota, tapi tidak ketemu. Dan sekarang katanya dia pergi ke laut untuk mencarinya. Iya, dan aku dengar perahunya tenggelam ke badai. Menyedihkan sekali. Mendengar hal itu, Pinocchio merasa sangat sedih dan bersalah. Lalu dia berlari dan melompat ke laut tanpa rasa takut akan tenggelam. Sesaat setelah Pinocchio mengalahkan keegoisannya, dia kembali berubah menjadi normal. Tidak ada ekor lagi dan telinga yang besar. Karena dia terbuat dari kayu, dia mengambang. Dia berenang dan berenang tanpa arah dan tujuan. Saat dia sampai di tengah laut, sebuah mulut besar keluar dari air dan menelannya. Itu adalah ikan paus yang sangat besar. Di mana aku? Di sini gelap sekali. Oh, ayah, apa yang telah kulakukan? Aku harap aku bisa bertemu kau lagi. Tentu saja, anakku. Aku di sini untukmu. Ayah? Pinocchio. Ayah dan Pinocchio saling memeluk. Maafkan aku, ayah. Aku berbohong padamu dan menghabiskan uang untuk menonton sirkus. Pinocchio menceritakan semuanya. Tidak apa-apa, anakku. Aku memaafkanmu. Sekarang kita harus keluar dari sini. Tapi bagaimana? Ayah, kau mempunyai korek api kan? Ya, Dan kita lihat ada berapa banyak kapal karam di sini? ya. Aku bakar semua kayu ini dan memasak ikan yang dimakan paus ini. Itulah caraku bertahan hidup. Baiklah, kita harus membakar semua kayu-kayu di perutnya sampai asap mengenai tenggorokan dan hidungnya. Ide yang bagus, Pinocchio. Seharusnya sudah aku lakukan ini. Mereka mengumpulkan tumpukan besar kayu dan membakarnya. Api besar dan asap hitam keluar dari kayu itu. Paus itu mulai merasakan terbakar di dalam perutnya. Dia batuk dan melemparkan Geppetto dan Pinocchio keluar. Mereka berenang menuju pantai. Pinocchio, kau menyelamatkan kita. Aku anakmu, itu tugasku untuk menjagamu. Aku bangga padamu. Saat itulah sang peri muncul. Pinocchio, akhirnya kau membuktikan bahwa kau adalah anak yang baik. Kau menyelamatkan ayahmu. Seperti yang aku bilang, aku berikan kau hadiah spesial, Pinocchio. Sang peri mengayunkan tongkat ajaibnya ke arah Pinocchio. Sesuatu berdetak dan kulitku. Aku menjadi manusia. Jantungku berdetak. Oh, peri, kau memberiku anak. Terima kasih atas kebaikanmu. Ini untuk kerja kerasmu. Jika kau melakukan kebaikan, maka alam semesta akan selalu memberkatimu. Setelah itu, Pinocchio dan Geppetto hidup bahagia dan membuat lebih banyak mainan untuk anak-anak.